Halo pemirsa, senang sekali saya Clarissa Syafia bisa menemani Anda dalam program Kabar Terkini yang hadir di setiap hari, mulai pagi, siang, hingga malam hari. Selama 30 menit ke depan, tim redaksi kami telah menyiapkan rangkaian ragam berita pilihan, di antaranya politik, peristiwa, ekonomi, sosial budaya, hingga kuliner. Berikut ini informasi selengkapnya. Berita pertama datang dari Sleman, Yogyakarta. Polda DIY menetapkan 7 orang sebagai tersangka kasus mafia tanah yang menimpa lansia buta huruf asal Bantul, Mbah Tupon. 6 orang langsung ditahan dan 1 masih dalam proses pemeriksaan. Setelah lebih dari 2 bulan dilaporkan ke polisi, kasus mafia tanah yang menimpa Mbah Tupon akhirnya menemukan titik terang. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan 7 orang sebagai tersangka kasus penipuan dan pemalsuan dokumen pertanahan. Mereka adalah BR, TK, TY, MA, AH, dan 2 orang wanita berinisial VW dan IF. Namun dari 7 tersangka hanya 6 yang ditahan. Sementara tersangka AH yang merupakan seorang notaris masih menjalani proses pemeriksaan. Menurut polisi, ketujuh tersangka saling kenal dan sengaja memanfaatkan kelemahan korban yang seorang lansia buta huruf. Mereka memiliki peran masing-masing mulai dari membujuk korban, menggadaikan akta, mengurus jual beli fiktif, mengajukan kredit ke bank, hingga membagikan uang. Apakah 7 orang mengetahui kelemahan? Ya tentunya memanfaatkan kelemahan pelapor ya yang saat itu hanya mempercayai ya karena mereka ini adalah orang yang dimintai tolong oleh pelapor untuk membaca sertifikat sehingga yang bersangkutan hanya menandatangani, ya tidak membaca dan juga tidak dibacakan, ya dan juga tidak dibacakan sehingga ya boleh dikatakan yang pelapor tidak bisa membaca. Ya itulah yang bisa sehingga beralih beberapa nama-nama kepemilikan sertifikat kepada seseorang, kepada para tersangka ini. Ketujuh tersangka akan dijerat pasal terkait penipuan, penggelapan, hingga pencucian uang. Dari Sleman, Yogyakarta, tim Kabar Terkini. Taman Wisata Candi Prambanan di Sleman, Yogyakarta dipadati ribuan wisatawan. Wisatawan didominasi dari kalangan keluarga hingga pelajar sekolah yang tengah mengadakan study tour. Berikut ini liputannya untuk Anda. Minggu pagi, Taman Wisata Candi Prambanan dipadati wisatawan. Ribuan wisatawan datang dan menghabiskan libur akhir pekan. Apalagi hari ini ada lomba lari maraton di kawasan Candi Prambanan yang dihadiri hampir 10.000 runners. Selain keluarga, para wisatawan juga didominasi dari kalangan pelajar sekolah. Para siswa memanfaatkan libur sekolah untuk berstudy tour ke Candi Prambanan. Dalam rangka study tour yang dilaksanakan dari kelas 7 dan kelas 8. Kami dari MTS Salam Kejene, Kecamatan Ranudongkal, Kabupaten Pemalang. Kenapa memilih Prambanan, Bu? Karena di sini ada studinya yang harus mereka pelajari, yaitu tentang candi-candi. Nanti di sini digunakan untuk bahan ataupun materi karya tulis. Kalian liburan anak sekolah. Oh, ini anak-anak udah mulai libur ya, Bu ya? Tuh, sudah mulai libur. Kenapa memilih Jogja dan Prambanan, Bu? Karena sekaligus liburan, sekaligus menambah ilmu pengetahuan. Nah, dekat. Iya, dan dekat dari Jakarta. Pengelola Taman Wisata Candi Prambanan memperkirakan setiap hari ada lebih dari 10.000 wisatawan yang berkunjung. Sementara harga tiket tidak mengalami kenaikan, masih di harga Rp50.000 per orang dewasa untuk wisatawan domestik. Dari Sleman, Yogyakarta, tim Kabar Terkini melaporkan. Pemirsa, aksi buang sampah liar makin marak di Bantul. Kondisi ini pun kian meresahkan karena berpotensi menjadikan lingkungan jorok dan tidak sehat, serta mengotori wajah kota. Seperti yang nampak di sepanjang jalan Ring Road Selatan, Kabupaten Bantul ini, beragam jenis sampah dalam buntalan plastik terlihat berserakan hampir di sepanjang pinggir jalan nasional tersebut. Jalur lambat Ring Road ini memang menjadi salah satu lokasi yang marak dijadikan sasaran pembuangan sampah liar. Meski telah dilakukan upaya pembersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup Bantul, hampir setiap hari masih saja ada ditemukan tumpukan sampah di area tersebut. Melihat aksi yang kian marak itu, pemerintah Kabupaten Bantul mulai ambil sikap. Salah satunya dengan memasang kamera pemantauan atau pengawas CCTV yang nantinya akan ditempatkan di sejumlah titik rawan pembuangan sampah ilegal.
Jadi CCTV itu tidak hanya berfungsi sebagai pemantau terhadap tindak kejahatan saja, kriminal, tetapi juga kita fungsikan untuk memantau sampah yang ada di tempat-tempat yang tidak semestinya. Pihaknya menambahkan, selain CCTV juga telah menempatkan petugas di titik tertentu dan jika pembuang sampah tertangkap atau terpotret, akan dipampang di media sosial. Halim mengaku sudah mengantongi nama orang-orang yang terkena operasi tangkap tangan Satpol PP Bantul dan akan segera dilakukan penindakan. Penertiban sampah liar di Jalan Nasional ini sejatinya sudah dilakukan berbagai upaya oleh Dinas Lingkungan Hidup dari yang awalnya dilakukan pembersihan seminggu sekali, namun lantaran volume sampah yang kian masif dilakukan hampir setiap hari dengan rata-rata kapasitas hampir 4 ton per harinya. Dari Bantul, Yogyakarta, Joko Pramono melaporkan untuk Kabar Terkini. PT PLN Indonesia Power UBP Semarang menggelar kegiatan donor darah di lingkungan UBP Semarang. Acara ini merupakan wujud nyata komitmen PT PLN Indonesia Power pada program PLN Peduli, dengan menggalang kepedulian sosial dan berkontribusi positif bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi ketersediaan stok darah di Bank Darah RSUP Dr. Karyadi Semarang. Pegawai PT PLN Indonesia Power UBP Semarang berpartisipasi aktif dalam kegiatan donor darah. Antusiasme para pegawai terlihat jelas dengan banyaknya partisipan yang mendaftar dan secara sukarela mendonorkan darahnya. Bekerja sama dengan Bank Darah RSUP Karyadi Semarang, petugas dan tim medis berperan untuk memastikan kelancaran dan keamanan seluruh proses donor darah. Kegiatan donor darah ini berhasil mengumpulkan 79 kantong darah. Dalam keterangannya, Erwin Putranto selaku Senior Manager PT PLN Indonesia Power UBP Semarang mengapresiasi atas partisipasi aktif seluruh pegawai dalam kegiatan ini. Aksi donor darah ini menjadi cerminan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi di PLN Indonesia Power. Darah yang didonorkan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Sementara salah satu pegawai Ilham Darmawan sangat senang dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini. Selain bermanfaat bagi orang lain, donor juga menjadi pengingat agar selalu menjaga kesehatan. Bagus, menarik, ini program yang bagus untuk kegiatan sosial juga. Dan saya juga merasa bangga bisa ikut program donor darah ini karena yang kita tahu kita juga dapat membantu orang lain dengan program ini. Perlu dilanjutkan karena mungkin kita tidak hanya membantu orang lain ya, kita juga bisa membantu teman kita, misalnya ada musibah, dengan kita donor darah ini mungkin juga ikut membantu. Jadi perlu dilanjutkan dan perlu diteruskan. Sementara itu Dr. Tara Sandi Dian selaku petugas medis menjelaskan kebutuhan darah selalu ada terus-menerus dan terkadang pasien kesulitan mendapatkan darah, apalagi untuk pasien yang membutuhkan transfusi darah berulang kali, khususnya untuk pasien thalassemia, leukemia, dan sebagainya. Menurut saya baiknya tetap ada kelanjutannya ya, karena kebutuhan darah itu kan selalu ada terus-menerus, dan untuk mendapatkan darah itu pasien seringkali sulit yang cocok, apalagi pasien yang butuh transfusi berulang kali seperti pasien-pasien thalassemia, pasien-pasien leukemia itu perlu untuk mendapatkan darah yang secara kontinu gitu, dan kita harus menjamin ketersediaan darah untuk mereka. Jadi apabila kegiatan seperti ini dilanjutkan, saya pikir akan sangat baik dan sangat membantu. PT PLN Indonesia Power UBP Semarang secara rutin berkomitmen untuk mengadakan kegiatan sosial serupa sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan. Diharapkan kegiatan donor darah ini dapat menjadi inspirasi bagi institusi lain untuk turut berkontribusi dalam upaya meningkatkan ketersediaan darah nasional. Dari Semarang, Jawa Tengah, Yofi Nugroho melaporkan untuk Kabar Terkini. Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI, Tony Harjono, melantik dan ambil sumpah 150 orang perwira lulusan Setukpa Angkatan 32 di Lanut Adi Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah. Dalam amanatnya, KSAU mengingatkan saat ini dalam berbagai konflik dunia sudah menggunakan teknologi mutakhir. Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI AU Tony Harjono mengambil sumpah dan melantik 150 orang perwira lulusan Setukpa Angkatan 32 di lapangan Dirgantara, Kompleks Lanut Adi Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah.
Pengambilan sumpah dan pelantikan sebanyak 150 orang perwira lulusan Setukpa Angkatan 32 tersebut berjalan dengan hikmat. Dalam amanatnya, KSAU Marsikal TNI AU Tony Harjono mengingatkan saat ini dunia tengah dalam konflik di sejumlah lokasi. Dalam konflik tersebut penggunaan teknologi mutakhir sudah mulai diterapkan seperti drone, sistem penerangan elektromagnetik, serangan cyber, serta rudal presisi tinggi yang digunakan untuk menyerang sasaran strategis dari jarak jauh. Hal itu dikarenakan dinamika baik global maupun regional terus berkembang dengan sangat cepat dan dinamis. KSAU meminta TNI Angkatan Udara untuk dalam kondisi kesiapan tinggi yang ditopang oleh sistem senjata modern dan SDM yang adaptif, unggul, serta visioner. Hal ini didorong oleh kemajuan teknologi yang tidak hanya mengubah wajah peperangan modern, tetapi juga menambah kompleksitas spektrum ancaman. Dalam berbagai konflik yang tengah berlangsung di sejumlah kawasan dunia, kita menyaksikan penggunaan secara luas teknologi mutakhir seperti drone, sistem peperangan elektromagnetik, serangan cyber, serta rudal presisi tinggi yang digunakan untuk menyerang sasaran strategis dari jarak yang jauh. Diharapkan dalam konteks ini, pendidikan dalam Setukpa menjadi bagian dari strategi penting dalam mencetak perwira yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis yang handal, tetapi juga kapasitas kepemimpinan yang adaptif terhadap tantangan zaman. Taufik Irvani Boyolali, Kabar Terkini melaporkan. Suasana kompleks sekolah TK Aisyah Insan Robani Gunung Pring Muntilan, Kabupaten Magelang tampak meriah oleh nyanyian dan gelak tawa puluhan anak-anak. Seperti apa keceriaan mereka? Berikut liputannya untuk Anda. Suasana kompleks sekolah TK Aisyah Insan Robani Gunung Pring Muntilan, Kabupaten Magelang sore itu nampak meriah oleh nyanyian dan gelak tawa puluhan anak-anak. Ya, hari itu 70 anak TK Aisyah Insan Robani Gunung Pring Muntilan sedang ada kegiatan Hizbul Waton Kids, sebuah kegiatan kepanduan yang bertujuan untuk mengenalkan Hizbul Waton atau HW kepada anak-anak. Kegiatan ini dilaksanakan sore hari, dikemas dengan cara bermain sambil belajar melalui game-game yang seru dan menyenangkan. Dengan demikian, anak mengenal Hizbul Waton dengan cara yang menggembirakan dan tidak membosankan. Kegiatan HW Kids dipandu oleh kakak-kakak dari Kuarda HW Kabupaten Magelang, didampingi para ustazah TK Aisyah Insan Robani. Kegiatan ini adalah kegiatan Hizbul Waton Kids yang ditujukan untuk anak-anak di TK Aisyah Insan Robani. Khusus pada tahun ini yang mengikuti adalah khusus anak TK besar atau usia 5-6 tahun. Tujuannya supaya anak lebih dini mengenal apakah itu Hizbul Waton, yang memang merupakan salah satu dari bagian organisasi kita, organisasi Muhammadiyah, karena kita merupakan salah satu lembaga di bawah naungan Amal Usaha Aisyah Pimpinan Ranting Gunung Pring. Kegiatan HW Kids merupakan program yang diselenggarakan sekolah tiap akhir tahun ajaran menjelang anak-anak wisuda akhir sana. Diawali para siswa berkumpul dan berbaris di halaman sekolah, kemudian mereka dibagi dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok didampingi 1 pemandu dan 2 pendamping. Kemudian mereka berjalan menuju pos permainan yang sudah ditentukan. Berbagai jenis permainan game yang dilakukan diantaranya adu ketangkasan merangkak, berjalan di atas huruf dan angka, adu cepat memasukkan bola di dalam keranjang, permainan gelang-gelang, dan keliling lingkungan. Suasana semakin mengasyikkan karena anak-anak juga diajak bermain di hutan kecil dekat sekolah. Para pemandu HW Kids adalah pelajar SMA dan SMK yang aktif dalam kepanduan HW di Kuarda Kabupaten. Anissa Nur Hasanah, salah satu pemandu dalam kegiatan ini, merasa senang karena bisa belajar memahami karakter anak. Suka dukanya mungkin emang agak ini ya, karena keberagaman adik-adik jadi harus lebih sabar, dan semisal dikasih instruksi itu kan belum bisa langsung mengerti, jadi kita harus lebih banyak sabar ya. Tapi sangat asik, adik-adik juga udah mulai mantap. Puncak acara HW Kids ditutup dengan makan malam bersama dan permainan api unggun. Di permainan penutup ini, anak-anak diajak bermain game menghafal juz amma, doa-doa keseharian, dan bermain bersama. Nurul Abadi, Magelang, Kabar Terkini melaporkan. Pemirsa, apakah Anda mengenal binatang dinosaurus? Hewan purba yang telah punah ratusan juta tahun yang lalu itu.
Dari tangan Soleh Hamdani, warga Balikpapan, Bantul, beragam jenis dinosaurus berbagai ukuran telah ia ciptakan. Ada raptor, Dilophosaurus penarik andong, T-Rex, hingga Brontosaurus. Siapa yang mengenal binatang dinosaurus? Hewan purba yang telah punah ratusan juta tahun yang lalu itu rupanya masih bisa dijumpai di berbagai wahana wisata maupun kebun binatang hampir di seluruh Nusantara. Namun, itu bukanlah dinosaurus sungguhan, melainkan robot animatronik yang didesain khusus hampir menyerupai wujud aslinya. Sang kreator adalah Soleh Hamdani, warga Banguntapan, Kabupaten Bantul. Sudah 6 tahun Pak Soleh sapaannya telah menggeluti kerajinan tersebut hingga sukses membuka lapangan pekerjaan bagi puluhan anak-anak muda di bawah bendera Jagat Industries. Dari tangan kreatifnya, beragam jenis dinosaurus berbagai ukuran telah ia ciptakan. Ada raptor dan Dilophosaurus penarik andong, T-Rex, hingga Brontosaurus. Rata-rata adalah pesanan konsumen sebagai pelengkap wahana edukasi dan wisata. Ada 2 jenis dinosaurus buatannya, yakni berkonsep animatronik yang bersifat statis dengan penggerak mekanik, dan jenis kostum yang dapat dipakai oleh manusia dengan dilengkapi sistem pengendali di dalamnya. Selain ukuran, warna kulit, tekstur tubuh, bahkan suaranya dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Tentu saja dengan paduan dari sejumlah sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan. Awal mulanya sebenarnya dari kegelisahan awalnya. Kegelisahan properti wahana kita itu waktu tahun sekian 5 tahun, 7 tahun lalu kan tema selfie semua, tidak ada interaksi. Nah, kalaupun ada itu mahal sekali. Kita harus mendatangkan impor dari Cina khususnya. Nah, dari situlah kita mulai berpikir, kenapa kita nggak produksi sendiri gitu kan. Nah, pelan-pelan kita belajar, kita mencoba, alhamdulillah sudah jalan 6 tahun ini kita bisa support dunia wahana tanah air. Berkat ketekunan dan kejeliannya dalam berproses, bisnisnya pun kian berkembang pesat dengan omset mencapai ratusan juta rupiah per bulannya. Saat ini ada 30-an orang karyawan yang membantu dalam industri ini. Dalam 1 bulan setidaknya 3 spesies dinosaurus mampu mereka produksi. Joko Pramono, Bantul, Kabar Terkini melaporkan. Informasi dari Bantul, Yogyakarta ini menutup perjumpaan kita dalam program Kabar Terkini. Saksikan selalu informasi terkini dan terpercaya yang hadir di setiap hari dari pagi, siang, hingga malam. Saya Clarissa Syafia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan tetap semangat!